Baik, akhirnya kita bertemu kembali ya di acara membaca yang kemarin sempat libur dulu, liburnya agak agak terlalu lama mungkin sekitar 2 bulan. Tapi kurang lebih 3 atau 4 pekan lalu Pak Jamal mengobrol dengan saya tentang satu tulisan beliau yang berjudul Kemajuan Teknologi Membawa Manfaat atau Membawa Kerusakan. Nah, beliau dengan sukarela juga berkenan untuk membagikan tulisannya dan membagikan pandangannya mengenai kemajuan teknologi ini dan berkenan untuk mengisi dalam diskusi KMFH. Nah, alhamdulillah sekarang sudah hadir Pak Jamal ya. Saya izin share screen ya Pak untuk Ya, PowerPoint-nya. ya, saya perlu bantuan. Baik. Cuman mungkin gini, eh, Mas Farid, Ya Pak. saya perlu introduce juga ya. Eh, Mungkin banyak yang bertanya-tanya, saya ini sekolah hukum tapi kok ngomongin yang beginian. Ada latar belakangnya soalnya. Oke Pak. Hmm. Siap, siap Pak. Nah, saya Baik. juga nanti kepingin dikomentari sama Pak Khotibul Umam karena ini sebetulnya tulisan saya ini bukan mau nantang, tapi saya juga curhat, pengen tahu dari pandangan yang lain, termasuk Pak Tristam, Prof. Sidarta, dan teman-teman yang lain lah. Baik Pak Jamal. Siap. Sekilas informasi tentang Pak Jamal, ya sebetulnya kita sudah mengenal siapa beliau, ya. Tapi sedikit mungkin Pak Jamal adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beliau menyelesaikan studi sarjananya di Uninus, kemudian menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Nah, beliau sekarang mengajar di Unpar, mata kuliahnya itu Haki, ya, dan kalau tidak salah mengajar teknik penyelesaian sengketa perdata ya Pak ya, dan beberapa kuliah-kuliah lain. Beliau juga sekarang eh, berpraktik hukum di kantor hukumnya itu di Kota Bandung, dekat rumah saya Pak Jamal, masih di daerah Oh, Kopo gitu kan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Pak Jamal kami persilakan. Kemudian setelah ini akan ada tanggapan dari Pak Khotibul Umam. Untuk terlebih dahulu beliau juga sudah menyiapkan PowerPoint dan nanti saya akan share. Jadi selama 20 menit sampai 25 menit ke depan kita akan dengarkan materi dari Bapak Jamal. Mangga, silakan Pak Jamal. Terima kasih baik, banyak. Selamat terima diskusi. kasih. Salam hormat buat semuanya. Saya bangga dapat kepercayaan di forum ini. Eh, Tadi saya singgung ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya nulis soal ini. Eh, Sebetulnya sudah lama sekali. Saya tambahkan CV saya, Mas Farid. Saya pernah ngajar di Magister Hukum Kesehatan. Mahasiswanya dokter-dokter semua. Materi saya di tentang etika mereka. Jadi dokter-dokter ini banyak spesialis di sana karena mereka belajar hukum kesehatan. Tentu mereka curhat juga sama saya dengan problem-problem yang dialami oleh dokter-dokter itu. Nah, sampai di satu kesempatan, ini cerita udah lama sekali, saya ketemu sama seorang dokter, Objin. Objin itu dokter kandungan ya. Eh, saya kira mungkin paling senior sekarang di Kota Bandung. Dan beliau dokter yang agamis. Saya ditanya, kenapa orang hukum tidak mau eh, mengakui cloning? Dijawab sama saya jawab pada waktu itu tentu saja normatif. Saya jawab itu bertentangan dengan eh, kodrat keilahian. Saya tertawakan. Dia bilang cloning tidak hanya untuk itu, tapi banyak. Nah, cerita pendeknya nanti ternyata itu urusannya dengan yang kita bahas sekarang ini. Orang-orang yang main di bioteknologi. Nah, kemudian saya juga pernah ketemu eh, klien, klien langsung yang saya lama tidak ketemu belasan tahun, tiba-tiba ketemu sudah dalam
posisi yang luar biasa. Saya surprise karena penampilannya jauh lebih muda dibanding terakhir saya lihat sebelum belasan tahun itu. Dan dia cerita eh, ibu mertuanya dalam posisi yang sudah eh, apa itu, Mo Elizabeth Singapura itu sudah give up menangani ibunya karena dia bilang paru-parunya terendam cairan. Dari semula sebulan sekali disedot sampai akhirnya tiap hari, dan Mo Elizabeth give up. Akhirnya dibawa ke China. Cerita pendeknya, di China itu berobat kurang lebih seminggu, yang tadinya sudah tidak kenal kiri kanan, dia sudah bisa ke toilet sendiri, dan berikutnya dia sudah bisa pulang ke Jakarta untuk berkaraoke. Pertanyaan hukumnya begini, Pak Jamal gimana? Itu ternyata dia pakai stem cell. Pak Jamal gimana menurut Pak Jamal dari aspek hukum tentang stem cell? Saya lagi-lagi dihadapkan sama keadaan itu. Saya tidak bisa jawab karena saya tidak kenal ilmu medis. Eh, Berikutnya lagi, saya ketemu tentang stem cell ini ya. Saya ceritakan di mahasiswa saya di kelas. Kemudian mahasiswa saya adanya menyambut kuliah saya tentang stem cell ini. Saya cerita aja sebetulnya, bukan menguliahi tentang stem cellnya. Dijawab sama mahasiswa saya, papa saya jualan. Lagi-lagi surprise buat saya. Oh, ada yang jualan. Dan saya bilang, tolong bawakan. Saya mau tahu. Dibawakan sama dia dan saya tahu itu. Saya googling, disebutnya itu Deer Stem Cell. Lagi-lagi surprise buat saya. Itu dari kijang. Stem cell dari kijang. Kemudian ada teman saya yang menggunakan dan ternyata ada problem. Kemudian lagi yang lain, saya ketemu sahabatnya Prof. Sidarta, eh, Pak Hayanul Haq, Prof. Itu juga udah lama, mungkin kira-kira 6-7 tahun yang lalu di satu forum, forum informal, kebetulan guru besar dan dosen-dosen lagi kumpul-kumpul di Medan. Nah, teman Prof. Sidarta ini cerita bahwa ada mobil yang driverless. Nah, diceritakan sama Pak Hak ini bahwa driverless itu dengan kenyamanan, keamanan luar biasa. Tapi pada saat si mobil tersebut dihadapkan dengan misalnya ada satu kondisi yang serius, misalnya berhadapan dengan tembok, dan dia kalau menghindar ada anak kecil, maka pilihannya mobil itu dia pilih nabrak anak kecil. Karena dia mau menyelamatkan penumpang mobil itu. Nah, masih juga Pak Hak ini tadi, Hayanul Haq dari Universitas Mataram, beliau katanya diajak di Edinburgh untuk riset tentang DNA, di mana diceritakan katanya DNA kita Indonesia ini sudah dikuasai sama Eropa. Saya bilang, ini main-main apa seperti ini? Kok kesan yang saya tangkap berbahaya? Karena itu nanti kita akan bergantung sama obat dari luar negeri. Karena DNA kita udah dikuasai sama mereka. Nah, hal-hal itulah yang mempengaruhi saya sampai terbawa saya kepada cerita yang sekarang saya tulis ini. Saya pikir ini gila-gilaan apa lagi? Saya tidak ngerti, bukan bidang saya. Sehingga akhirnya eh, saya pelajari, saya ingin tahu. eh Sorry ini kalau WA saya mengganggu ya, karena kalau saya kecilkan nanti suara saya juga ikut ikut kecil. Boleh dilanjutkan ininya, Mas Fari? Makasih. Nah, saya mencoba mencari tahu ya, sebetulnya tulisan-tulisan ini ada footnote-nya, tapi saya nggak tahu kok nggak kelihatan di sini, Mas Farid. Eh, Kalau nggak nanti saya perbaiki kalau ada yang kurangnya. Eh, apa sih AI itu? Dia itu sebuah teknologi yang dirancang untuk membuat program komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, karena kebetulan saya pengajar haki di Unpar, jadi kok ya kebenaran lagi banyak mahasiswa yang minta bimbingan saya tentang AI.
Dan perdebatannya, apa itu AI? Banyak yang mengatakan AI itu haki, bagian daripada haki itu. Nah, eh, sepemahaman saya, banyak negara yang mengatakan bukan. AI itu hanya sebatas sistem, program. Jadi sama sekali dia tidak ada urusannya dengan haki. Hasil yang diciptakan oleh AI baru. Eh, itu ada beberapa putusan pengadilan ya. Eh, di putusan itu, ada misalnya dari Amerika ya, itu dibawakan oleh seseorang namanya Stephen Toller. Dia bawa dengan program itu namanya Dabus. Nanti bisa dilihat ya. Eh, Stephen Toller ini menggelar beberapa perkara di beberapa negara. Karena dia mau mengatakan new entity. AI itu new entity. Wow, buat saya ini serius ya. Tapi untungnya di negara-negara tersebut, saya lihat di Amerika, Stephen Toller itu menggelar perkara untuk copyright sama paten. Untungnya dua-duanya ditolak. Dia kirim lagi ke UK, ditolak. Di EU juga dipersoalkan. Kemudian dikirim juga ke Australia dan New Zealand. Sama. Kalau di Australia ada putusannya sampai Federal Court dikatakan bahwa AI is not inventor, but invention. Jadi dia hanya diakui sebatas invensi, bukan inventor. Oke, AI ini sebetulnya dalam pandangan saya, dia itu berbasis data, big data. Jadi semuanya itu sudah dimasukkan ke program tadi itu, data-data itu, segala macam data dimasukkan di situ, sehingga orang tinggal eh, memainkan programnya itu eh, ya untuk menghasilkan sesuatu. Next please, Mas Farid, bisa dibantu? Ada dua macam AI yang sementara ini dikenal banyak orang ya, namanya AI prediktif. Nah, AI yang prediktif ini dia bisa memprediksi. Misalnya begini, ini sekarang lagi dicoba oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga mulai ikut-ikutan, Mahkamah Agung kita ya, mulai coba ikut-ikutan memainkan artificial intelligence ini. Jadi misalnya ada perkara masuk ke Mahkamah Agung, kita tahu ya Mahkamah Agung kita ini lagi kelimpungan karena kewalahan menangani banyak perkara. Sehingga hampir setiap tahun terjadi tunggakan perkara. Bisa dibayangkan produk hukum Mahkamah Agung ini seperti apa kalau dia kewalahan. Maka dia mencoba memainkan solusi dengan cara eh, ingin melibatkan AI ini dalam sistem eh, kerjanya mereka. Nah ini buat saya juga lagi-lagi. Pernah saya tanyakan dulu pada waktu ada satu kegiatan sama Mahkamah Agung. Ini urusannya dengan data, dengan big data. Pertanyaan saya, Mahkamah Agung ini punya server enggak sih? Ini serius urusan. Dan ini menyangkut kerahasiaan perkara itu sendiri kan? Nah, jawaban pada waktu itu macam-macam yang saya anggap Mahkamah Agung cuma ngeles. Setahu saya dapat info dari orang dalam sendiri, belum punya eh, server Mahkamah Agung. Dia masih ngedompleng. Mungkin Prof. Sidarta bisa bantu punya informasi yang lain. Dia numpang di cloud. Nah, ini buat saya sangat serius ya. Ini dokumen segala macam perkara ada di situ. Kalau dia numpang di cloud, ada jaminan nggak sih bahwa server itu aman? Itu satu macam jenis AI. Ada lagi yang generatif. Itu biasanya dimainkan oleh orang-orang yang main-main di hak cipta. Jadi eh, misalnya apa ya? Ini ada kasusnya di China.
Di China itu ada satu orang pelukis, eh, dimasukkan data-datanya itu di AI, kemudian diambil oleh orang lain. Itu eh, Prof. Sidarta bisa lacak barangkali, karena saya enggak bahasa Mandarin ya. Saya nemuin di putusan, eh, di artikel di UK, tapi dilampirkan putusannya yang dari China. Nah, putusan itu berbahasa Mandarin. Saya minta tolong orang, karena saya tidak berbahasa Mandarin, minta tolong orang untuk di-translate. Nah, itu keluarga Li sama keluarga Liu. Keluarga Liu ini kelihatannya nakal. Diambil lukisan tadi itu, dirubah dikit-dikit sama dia, keluar sesuatu yang baru lukisannya, dan dihilangkan watermarknya. Tapi oleh pengadilan China dikatakan karena ini ada penambahan baru, dianggap itu hak cipta yang baru. Nah, ini agak-agak beda memang China. Kalau beberapa negara yang lain semua mereka tolak, dianggap dia plagiat. Itu untuk AI generatif. Begitu juga untuk musik, pokoknya yang berkaitan dengan seni lah. Next, please. Nah, saya mau katakan, pendek kata ini bahasa saya ya. Pada dasarnya AI atau akal imitasi itu secara keseluruhan merupakan program komputer yang keseluruhannya hanyalah merupakan mesin yang bergantung kepada manusia. Jadi eh, ada orang di balik itu yang memberikan input berupa data yang telah terkumpul di dalam suatu program komputer yang disusunnya. Nah, ini pernah saya tanyakan di Unpar, karena Unpar ada Fakultas Teknik Informasi. Saya tanyakan bagaimana di Unpar ini menjaga kerahasiaannya, karena dia bekerja sama sama Google. Eh, Jawabannya, oh kami berkepentingan dengan bikin. Kami tidak berkepentingan dengan keamanan. Harusnya Bapak, maksudnya saya yang dari Fakultas Hukum, harus mempersoalkan keamanannya. Aduh, ya sudah. Oke, itu yang terjadi. Sehingga saya pikir kita ini ada di posisi yang seperti itu. Next, please. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Apakah AI itu haki? Dalam perspektif haki, AI itu tidak dapat dikualifikasi sebagai produk kekayaan intelektual. Sama sekali bukan. Karena yang memproduk itu ya yang di belakang mesin itu, di belakang program itu. Dialah, kalau itu berupa karya seni ya masuk ke hak cipta, kalau dia itu berupa karya teknologi ya bisa masuk kategori paten. Next, please. Nah, ini yang tadi juga sudah saya singgung. Banyak negara yang pengadilannya telah membuat putusan bahwa AI itu tidak dan bukan merupakan produk kekayaan intelektual. Temuan saya ada USA yang tadi yang saya sebut ya oleh Stephen Toller. Stephen Toller ini menggelar perkara sampai ke South Africa, UK, Australia, New Zealand, EU. Nah, kemudian saya temukan juga eh, dari Amerika, ini kecil sekali ya. Ada dari USPTO itu Dirjen KI-nya kita, US Patent Trademark Office, Amerika punya. Dia mengatakan harus hati-hati untuk pengacara paten agar tidak menganggap AI adalah invensi manusia. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, baik paten maupun hak cipta. Kalau dimunculkan pertanyaan, siapa sih pencipta itu? Jawabannya di undang-undang kita itu disebutnya orang, sorry, atau beberapa orang. Jadi sama sekali bukan si benda itu sendiri. Itu tidak bisa disebut AI. Next, please. Nah, ini beberapa problem yang saya temukan ya, eh, dari cerita urusan per AI-an ini. Saya baca buku dari Yuval Noah Harari. Saya
betul-betul sampai merinding baca buku itu ya. Dikatakan sama dia ada terobosan terjadi di DNA mitokondria. Mitokondria itu eh, sel ya, di dalam sel itu ada lagi organel-organel eh, dan nukleus yang dia itu seperti begini kalau digambarkan. Saya nemu eh, di apa itu namanya itu hospital di Siloam, Siloam Hospital, artikel dia tulis artikel di Siloam Hospital. Dia bilang begini, eh, ada bermacam-macam penyakit yang ditimbulkan gara-gara mitokondria ini. Dan menurut saya itu penyakit-penyakit serius. Penyakit-penyakit yang berurusan dengan saraf otak, kemudian cancer, termasuk diabetik, penyakit-penyakit yang serius, jantung, ginjal, yang begitu-begitu. Kita sering dengar dulu, barangkali juga tahu teman-temannya, banyak orang-orang kita dari Indonesia pergi ke China untuk transplantasi entah kidney, entah heart, entah liver, pokoknya dia pergi ke luar negeri untuk urusan itu. Nah, karena saya pernah eh, ada di komunitas dokter-dokter waktu ngajar mereka, mereka juga cerita. Pada dasarnya, nah ini saya senang kalau ada yang bisa mengkoreksi saya ya. Pada dasarnya tubuh manusia itu tidak pernah bisa diisi oleh benda asing. Sehingga saya bertanya-tanya. Dan kebetulan juga ada klien yang sempat ke China untuk operasi ginjalnya diganti gitu ya, dia transplantasi. Ternyata kok saya lihat kehidupannya meninggal, ujungnya meninggal juga ya, nggak lama setelah operasi itu. Karena penderitaannya kok saya pikir juga nggak lebih baik daripada dia nggak transplantasi. Karena apa? Dia seumur-umur sampai akhir hayatnya itu ada di dalam kamar menggunakan masker. Karena dia nggak boleh kena apa mungkin udara yang tidak 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 bagus gitu ya. Jadi ya bertahun-tahun itu hidup hanya di dalam kamar dan menggunakan masker. Saya bisa bayangkan penderitaannya. Nah, penyakit-penyakit ini ternyata oleh organel-organel tadi itu bisa di trace ya. Saya saya mencoba saya mencoba mengilustrasikan ya dari cerita yang ditulis sama Yuval Harari ini. Eh, Misalnya begini, ada sel telur tentu saja dari wanita. Kemudian sel itu ini biasanya ya untuk proyek-proyek bayi tabung yang sudah terjadi itu. Itu bisa ditrace, diketahui nanti penyakitnya apa di sel telur itu. Nah, kemudian digambarkan oleh Harari ini, dia bilang bahwa dari temuan penyakit tadi itu nanti diberi sperma, dia akan muncul nanti reaksi, apakah kondisi tadi lebih baik atau lebih buruk, kira-kira begitu ya. Kemudian untuk mencegah keburukan itu semakin dalam, itu Pak Jamal, caranya, interupsi sebentar, Pak. Mohon ya, maaf. ya, Ini kayaknya ada kesalahan teknis, Pak, dari Unpar. Karena link ini hanya akan bertahan 1 menit lagi. Cuman ini lagi dicoba dikonfirmasi oleh Mas Theo. Kalau misalnya ini nanti tiba-tiba disconnect, kita ganti link ya, Pak ya? oke, ikut aja, Ya, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. oke. Nah, jadi misalnya tadi sel telur setelah dibuahi, ketahuan ada masalah, untuk menghentikan masalah tersebut bisa dimasukkan dari yang ketiga, mitokondria yang ketiga. Nah, di sini saya